Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan topik bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farjas Nugraha bersama Geraldinda Bernadette, Eldi Farhan Haidi, dan Bayu Ismail. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan media komunikasi yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berbahasa antar daerah. Dan setiap daerah pun memiliki bahasa khasnya masing-masing. Namun, bahasa Indonesia menjadi penggunaan bahasa utama dalam Indonesia ini. Bahasa Indonesia juga bisa disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan pun diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sisdiknas yang berisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan atau keterampilan tertentu. Bahasa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa peserta didik. Menurut Musyito Solin 2010, bahasa Indonesia dapat berperan membangun karakter yang baik dan dapat pula memunculkan karakter yang tidak baik. Peran bahasa sebagai pendidikan juga terlampir di Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Peran bahasa yang baik bagi pendidikan juga mendukung mengenai kehidupan saat ini untuk membangun literasi dalam mengenal bacaan. Yang dimana di era ini perkembangan IKREX didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melaju dengan pesat yang membuat bahasa sangat diperlukan di era ini untuk mencakup kelengkapan di era abad 21. Karena saat ini bahasa juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kontak budaya antar bangsa, antar daerah, antar suku, maupun faktor lain yaitu agama, politik, dan teknologi. Menurut Deklarasi Praha 2003, literasi juga mencakup kemampuan seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Karena itu, literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan bahasa dan budaya. Menurut Ahmadun Yossi 2016, pengertian dan cakupan literasi saat ini menjadi cukup luas dan kompleks, seirama perkembangan zaman dan ruang lingkup penggunaannya. Pengertian dan cakupan literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, yang sering dikecilkan pada kemampuan membaca dan menulis karya sastra. Lalu ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang terjadi yaitu peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bangsa berliterasi, yaitu melek huruf serta memahami dengan baik bahan-bahan bacaan, sehingga mampu menyerap banyak ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan berbagai macam inovasi di berbagai bidang seperti beberapa rumusan masalah yang lain sebagai berikut. Bagaimana tujuan dari literasi sebagai peran bahasa Indonesia terhadap perkembangan bangsa mencapai bangsa yang berliterasi dan sikap positif dan negatif dalam pemakaian bahasa Indonesia untuk bangsa. Tujuan dari makalah ini adalah penulis berharap pembaca lebih mengetahui pengaruh bahasa Indonesia terhadap perkembangan era saat ini untuk membentuk bangsa yang berliterasi untuk dapat melakukan berbagai macam inovasi di berbagai bidang, serta peran bahasa Indonesia sebagai media pendukung untuk menyongsong kehidupan di era saat ini. Kemudian dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari manfaat literasi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Manfaatnya diharapkan dapat memberi manfaat serta menambah wawasan bagi penulis dan khususnya pembaca mengenai pengaruh bahasa Indonesia sebagai media membangun kebiasaan membaca untuk membangun bangsa yang berliterasi sebagai kebutuhan agar dapat bersaing dan menciptakan macam inovasi di tiap bidang. Dengan adanya makalah ini, kita dapat memperkaya ilmu tentang manfaat bahasa. Selain itu, ada manfaat lainnya. Namun ada sisi positif dan negatif di dalamnya. Kita ambil sisi positifnya aja. Lalu ada pembahasan. Pengertian bahasa secara umum adalah sistem lambang uji
bunyi ujaran yang dilakukan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakai. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, adalah kapasitas khusus yang ada pada bahasa Indonesia, pada manusia untuk dapat memperoleh serta menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Serta sebuah bahasa adalah contoh spesifik dari sistem tersebut. Berikut ini definisi bahasa Indonesia menurut para ahli. Menurut Sunario tahun 2000, bahasa dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi serta peran ganda. Bahasa sendiri adalah sebagai akar serta produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan serta perkembangan ilmu komunikasi dan teknologi. Lalu ada menurut Felicia 2001, bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik bahasa lisan ataupun bahasa tulis. Menurut Gloris Kira, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya ada tujuan bahasa. Tujuan bahasa jika dilihat dari tujuan penggunaannya antara lain. Yang pertama ada tujuan praktis. Bahasa digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Yang kedua ada tujuan artistik. Bahasa yang dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa yang indah dan dapat digunakan untuk pemuas rasa estetis. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Bahasa sebagai media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan baik dalam lingkup bahasa itu sendiri atau di luar bahasa. Yang keempat ada tujuan filologis. Bahasa digunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia, kebudayaan, dan adat istiadat serta perkembangan bahasa. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Yang pertama ada sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan kata-kata yang memiliki makna. Setiap kata memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep atau objek yang diwakilinya. Melalui bahasa, setiap individu dapat melakukan komunikasi dua arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa karena penggunaan sebagai alat untuk berkomunikasi. Setiap warga suatu bangsa dapat menyampaikan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sama dan dapat dimengerti satu sama lain akan mempersatukan bangsa menjadi lebih kuat. Yang ketiga ada sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Setiap bangsa atau suku pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal ini bisa menjadikan bahasa sebagai identitas dan keunikan tersendiri bagi suatu bangsa atau suku. Yang pertama menurut Elizabeth Zulby. Menurut Elizabeth Zulby tahun 1986, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis, dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua ada menurut Harvey J. Graff. Menurut Harvey J. Graff tahun 2006, literasi ialah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Yang ketiga ada menurut Jack Goody. Literasi ialah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga menulis. Yang keempat ada menurut Merriam-Webster. Menurut Kamus Online, Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Yang kelima ada menurut UNESCO. The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Selanjutnya ada literasi. Literasi sebenarnya merupakan kemampuan setiap individu dalam membaca dan menulis. Namun, ada beberapa jenis dari literasi yang sudah ada dan berikut merupakan macam-macam jenis literasi. Yang pertama ada literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Tujuannya, literasi dasar ialah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Yang kedua ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Yang ketiga adalah literasi media. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media elektronik.
salah satunya media elektronik, media cetak, dan lain-lain, dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Yang keempat adalah literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software, mengerti cara menggunakan internet, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya ada tujuan dari literasi. Adapun tujuan literasi itu sendiri ialah untuk yang pertama membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Selanjutnya membantu untuk meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari suatu informasi yang dibacanya. Selanjutnya meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis dan membantu untuk menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang, juga meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis, juga membantu untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang untuk lebih bermanfaat. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan bahasa ini sendiri adalah sesuatu hal yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan, baik itu daerah kecil, daerah bagian federal ataupun provinsi. Untuk Indonesia sendiri, karena merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan bahasa, maka Indonesia menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia, sehingga harus kita jaga dan lestarikan agar terhindar dari zaman asing dan yang dapat menghapus jejak budaya kita. Saran dari karya ini adalah pengenalan membaca atau yang dikenal dengan literasi, baik dalam mengembangkan atau menambah wawasan dari bacaan yang telah dibaca, dengan tujuan yang lebih baik untuk mencapai pembiasaan membaca dan mencari informasi, baiknya diperoleh dari sistem pendidikan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami cari dari karya tulis ini. Sekian presentasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.